Irreversible adalah film yang sangat mengganggu pikiran karena adegan visual WTF-nya yang keterlaluan. Teknik pengambilan gambar yang bikin pusing, kalau kata orang Madura mah nyongsang nyonglet, hingga banyak orang yang melambaikan tangan ke kamera ketika menontonnya. Sakit mata, pusing, mual, bahkan mau muntah. Pada intinya, pokok permasalahan film ini adalah upaya balas dendam Markus karena pacarnya, Alexa, yang tengah hamil diperkaos oleh pedofil hingga koma. Dan yang bikin pusing, film ini diputar secara terbalik dari belakang alias di reverse. Namun, tentu saja aku akan menceritakannya dengan alur maju, bukan alur mundur seperti di filmnya. Cukup aku aja deh yang pusing karena nonton film teranjay dari sekian banyak film yang pernah aku tonton ini. Oke, sudah siapkah memutar film dari belakang? Baiklah, putar intronya. Di film aslinya, baru adegan awal aja kita sudah dipusingkan oleh tulisan kredit titel yang berjalan kebalik. Ditambah lagi tulisannya yang gak simetris, gak normal, dibolak-balik, dan acak-acakan. Nah, usai intro film, kita lompat ke bagian ending film karena aku akan membalik lagi filmnya menjadi alur maju. Seorang wanita Italia yang tinggal di Perancis bernama Alexa sedang membaca buku di taman. Dia dikelilingi oleh anak-anak yang tengah bermain. Lalu saat dia pulang, dia duduk di kamarnya sambil memegang perut karena sudah beberapa minggu tidak datang bulan. Tak berapa lama, Markus, entah suami atau cuma pacarnya aja, datang dan mereka tidur bersama tanpa selai benang pun di kasur. Alexa menolak berhubungan intim dengan Markus karena merasa dirinya sedang hamil. Markus pun senang dan akan membeli minuman mantap untuk merayakannya. Sementara Alexa pergi untuk mandi sambil membawa test pack dan mendapati dirinya positif hamil. Mereka pun sepakat akan pergi bersenang-senang di dunia malam, tempat clubbing mewah terdekat bersama dengan teman mereka yang bernama Pierre. Dalam perjalanan ke tempat clubbing, mulai dari stasiun, di dalam kereta, bahkan saat mau sampai di lokasi pun, mereka terus membicarakan hubungan ranjang dan fantasi estrik. Bahkan Pierre membongkar fakta jika dia sempat menjalin hubungan dengan Alexa sebelum Markus. Namun mereka semua tampak enjoy dan tidak mempermasalahkan itu dan menganggap itu semua cuma masa lalu, meski Pierre sempat menyindir Markus tukang tikung. Tiba di tempat pesta, mereka semua bersenang-senang, namun Alexa menjadi kesal ketika melihat tingkah Markus usai make narkoboy dan minum minuman mantap, menjadi tidak terkendali dan mulai genit gatel pada wanita. Alexa sudah mencoba mengalihkan perhatiannya dengan berdansa bersama Pierre. Namun, ia tetap kesal dan memilih untuk pulang sendirian meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Nah, dalam perjalanan pulang, Alexa melihat seorang pria muncikari bernama Letenia yang memukuli seorang waria open BO bernama Soncha di lorong pejalan kaki. Pria itu lalu melepaskan Soncha dan mendatangi Alexa. Alexa sudah mencoba untuk kabur namun dia ketangkap dan diperkaos dari belakang. Usai puas, Tenia juga menganiaya Alexa hingga tidak sadarkan diri. Saat Markus dan Pierre meninggalkan pesta, mereka mendapati keributan di jalan dan betapa terkejutnya Markus saat mengetahui seorang wanita berlumuran darah yang didorong menuju ambulan di tengah kerumunan itu ternyata Alexa, kekasihnya. Alexa dirawat di rumah sakit dan dinyatakan koma. Sementara Markus dan Pierre diinterogasi polisi karena diketahui mereka berdualah orang terakhir yang bersama Alexa. Mereka berdua terlihat sangat shock. Usai diintegrasi, seorang pria preman jalanan bernama Morat dan temannya Leigh mendatangi mereka dan menawarkan diri bersedia membantu mencari pelaku jika ia dibayar. Kedua gangster itu bisa pastikan akan segera menemukan pelakunya bahkan sebelum polisi mengetahuinya, karena di sana adalah tanah kekuasaannya. Markus pun bersedia dan ikut dengan mereka, sementara Pierre mencoba menenangkan Markus meski tidak digubris, bahkan sempat berseteru. Pierre berkata jika kondisi Alexa lebih penting daripada mencari pelakunya. Mereka lalu menanyakan pada para wanita malam di jalanan hingga akhirnya menemukan Soncha. Awalnya Soncha menolak untuk buka suara, namun emosi Markus yang tak terkendali mengancam akan melenyapkannya. Soncha pun mengaku jika Letenia yang telah memperkaos Alexa dan mereka bisa menemukannya di tempat klub malam G4way bernama The Rectum. Markus yang sangat marah hendak menghajar Soncha. Namun segerombolan teman-teman Soncha yang juga marah datang dan membela Soncha. Mereka berempat pun segera berlari. Morat dan Leigh berlari ke arah yang berbeda, sementara Markus dan Pierre segera memanggil taksi. Di dalam taksi,
Markus terus marah-marah tak terkendali. Bahkan ia berseteru dengan supir taksi dan terjadilah perkelahian. Kemudian Markus mengambil alih taksi tersebut lalu meninggalkan si supir di tengah jalan. Markus menanyakan lokasi klub malam The Rectum pada orang-orang malam yang ia jumpai di jalan. Sementara Pierre di dalam taksi meminta agar Markus pergi ke rumah sakit saja untuk melihat kondisi Alexa dan membiarkan polisi yang menyelidikinya. Namun, Markus yang marah memecahkan kaca depan mobilnya dengan kunci Inggris. Saat menemukan klub The Rectum, Markus mencari ke seluruh ruangan dan menanyakan pada pria-pria yang lagi colbar dan bersenang-senang. Namun, bukan jawaban yang ia dapat, tapi justru kata-kata kasar yang mengajaknya untuk bercinta. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan pria yang mengaku tahu tentang Letenia. Namun, ia tidak akan memberitahu orangnya yang mana sebelum Markus mau diajak bercinta. Markus pun mengancam dan pria itu pun membawanya ke tempat Letenia. Letenia berdiri bersama temannya yang bernama Mike. Markus yang tak bisa menahan kemarahannya menyerang Mike karena mengira Mike adalah Letenia. Namun Mike membantingnya ke lantai dan mematahkan tangan Markus. Kemudian Mike mencoba untuk memperkaosnya. Pierre yang datang segera membantu menyelamatkan Markus. Ia menggunakan alat pemadam api untuk memukul kepala Mike hingga hancur. Letenia yang berdiri melihat aksi mereka terlihat ngeri, geli, sekaligus terkejut dan syok. Namun ia sangat beruntung karena bisa lolos dari mautnya. Tak berapa lama, polisi datang dan menangkap Pierre. Ia didakwa 10 tahun penjara. Sebuah mobil ambulan juga tiba membawa Markus ke rumah sakit. Morad dan Light meneriakkan hinaan pada Pierre dan Markus karena jasa mereka belum dibayar. Dia bersumpah agar Markus meninggal dan Pierre diperkaos sampai mati juga oleh para tahanan di penjara. Dua pria lanjut usia yang tinggal di apartemen seberang klub The Rectum berbicara tentang S3X. Salah satu pria itu adalah The Butcher, pemeran dari film Noé sang sutradara sebelumnya yang berjudul I Stand Alone. Dia curhat dalam keadaan mabuk jika dia ditangkap karena sudah berhubungan intim dengan putrinya sendiri. Pembicaraan beralih ke topik pada keributan yang terjadi di klub malam bernama The Rectum tersebut. Tanpa melihat langsung ke bawah, terdengar Morad masih teriak-teriak pada polisi. Dan filmnya pun tamat. Di tengah filmnya yang menjadi perbincangan publik, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Antara lain, 1. Kita harus bisa mengontrol emosi. 2. Kita jangan langsung menuduh dan menghajar orang sembarangan tanpa bukti dan tanpa kejelasan apapun. 3. Kita jangan mengambil keputusan secara tergesa-gesa alias harus dipikirkan matang-matang dulu, supaya tidak salah langkah apalagi salah bertindak, karena ini bukan omnibus law. 4. Kita tidak boleh tergiur dengan indahnya dunia malam, karena malam itu gelap di tengah terang. Ngerti kan maksudnya? Terutama bagi kaum wanita nih. Jika ada saran film lagi yang mau kita kupas, komen di bawah cuy. Dan kita mengutamakan film yang belum pernah dibahas sama channel tetangga. Oke gengs, see you next time.